lebih keras dari Tyson. Alois Junior, dijuluki The Animal, adalah salah satu petinju muda paling menakutkan di Inggris saat ini. Dengan serangan secepat kilat, gaya buas, dan tekanan tanpa henti di ring, dia tak pernah memberi lawannya waktu untuk bernapas. Tapi yang paling penting, Junior sudah menyatakan akan menjadi raja divisi kelas penjelajah, menantang petinju paling berbahaya di kelasnya. Bisakah dia naik sampai puncak? Mari kita lihat lebih dekat. Gimana kalau cabut aja? Alois Youmbi, lebih dikenal sebagai Alois Junior, lahir di Kamerun tapi menemukan takdir tinjunya di Inggris. Sejak usia 7, dia terobsesi pada ring, terinspirasi oleh pertarungan Mike Tyson di YouTube, meniru gerakan di halaman sekolah, didorong oleh game Fight for New York. Aku mungkin menonton Mike Tyson menjatuhkan lawan saat aku berusia 7. Aku bilang, ya ibu, ayah, itu yang ingin aku lakukan. Sebagai amatir, Junior bertarung 21 kali, menang 17 kali, dengan 4 gelar London dan 2 kejuaraan nasional. Ia mewakili Inggris di panggung internasional dan bahkan menghadapi Moses Itauma, kalah angka. Lalu, ia menggantikan Itauma melawan tim nasional Irlandia dan menang. Di usia 16, Junior mulai sparring dengan bintang seperti Dubois, Buatsi, dan Okolie. Di sanalah gaya profesionalnya mulai terbentuk. Hutan melahirkan monster, dan aku tumbuh di tengah hutan. Tapi debut profesionalnya bukan dongeng. November 2021, saat baru 18 tahun, Junior naik ring dengan pemberitahuan 5 jam melawan pemukul Polandia tak terkalahkan Michal Soczynski. Baru 30 detik, dia jatuh ke kanvas. Seperti yang ia akui, ia berpikir, mungkin aku harus main sepak bola. Tapi dia bangkit, bertahan sampai akhir, dan kalah hanya 1 poin. Keberaniannya menyentuh penonton BT Sport dan juga Frank Warren, yang langsung menawarinya kontrak 5 tahun dengan Queensberry Promotions. Itu pertanda besar, anak ini dilihat sebagai masa depan. Aku percaya aku bisa jadi yang terbaik, bukan sekarang, tapi aku bisa jadi yang terbaik di dunia. Dalam pertarungan kedua, Junior membuktikan kekalahannya hanya menyalakan api dalam dirinya. Pada 11 Maret 2022, di York Hall legendaris, ia menghadapi Tayyar Mehmet dari Bulgaria. Dan kali ini semuanya berjalan sesuai rencana. Dengan 15 detik tersisa di ronde pertama, Junior meledak dengan combo brutal. Kiri ke badan, kanan ke kepala. Pukulan itu begitu tepat dan kuat, hingga Mehmet roboh seolah tertembak. Wasit langsung menghentikan. Selesai sudah. Cepat, kejam, dan KO yang spektakuler. Dalam pertarungan ketiga, Junior menghadapi Paweł Strykowski, petinju Polandia tangguh yang dikenal tahan pukul. Tapi ketangguhan saja tak cukup. Strykowski hanya bertahan 1 ronde sebelum kehancuran dimulai. Knockdown pertama seperti ledakan. Junior menyerang dengan kecepatan gila, menghujani lawan, dan Strykowski tumbang, tak mampu bertahan. Tapi The Animal belum selesai. Dia melepaskan pukulan kanan lurus, lalu hantaman ke badan dekat tali ring. Strykowski melipat kesakitan dan jatuh lagi. Akhirnya sudah jelas, kanan ke kepala, langsung diikuti kanan ke hati. Resep yang sama, hasil yang sama. Wasit menghentikan. Kemenangan TKO. Junior membuktikan, dia tak hanya menang, dia menghancurkan.
Aku tak punya rasa takut. Aku siap bertarung. Aku siap memberikan segalanya di ring. Dan jika harus, aku siap mati di ring. Sesederhana itu. Itulah cintaku pada olahraga ini. Dalam pertarungan keempatnya, Alois Junior kembali membuktikan dirinya sebagai pembunuh di ring. Lawannya adalah Jiří Krejci, petinju tangguh dan berpengalaman dari Ceko yang siap bertarung. Namun baru 38 detik di ronde pertama, Junior mendaratkan pukulan mematikan, hook kiri ke tubuh. Satu pukulan kuat itu langsung merobohkan Krejci ke kanvas, tanpa peluang untuk bangkit. Pertarungan pun langsung berakhir, KO cepat yang klasik. Junior menunjukkan bahwa ia tak ragu dan tak punya belas kasihan bagi lawan-lawannya. Ia kini jadi mimpi buruk di divisi kelas penjelajah. Di pertarungan kelima, Alois Junior menghadapi Borna Grčić, petinju tangguh dan berpengalaman yang ingin bertahan dari serangan si binatang. Sejak awal ia menjatuhkan Grčić dengan knockdown. Lawan tersungkur, tapi masih bisa bangkit. Tapi itu baru awalnya. Di ronde ketiga, Junior mendaratkan hook kiri ke kepala. Begitu kuat dan tepat hingga Grčić tumbang seketika tanpa hitungan. Pertarungan kembali berakhir cepat dan Junior membuktikan bahwa pukulannya tak bisa diremehkan. Ia tak sekadar meng-KO, ia melakukannya dengan gaya dan percaya diri. Dalam pertarungan ke-6, Alois Junior naik ring di arena lebih besar, Wembley Arena yang legendaris. Lawannya adalah Erik Nazarian, petarung kuat dan ambisius yang ingin menunjukkan keberaniannya. Tapi Junior tak beri peluang sedikit pun. Baru 38 detik ronde pertama, ia meluncurkan badai pukulan. Nazarian roboh, dan wasit langsung menghentikan laga. Selanjutnya Milosav Savic, petarung tangguh yang ingin menguji kekuatan Junior. Tapi sejak detik pertama, Alois menunjukkan siapa penguasa ring. Pertama, hook kiri keras membuat Savic terjatuh untuk knockdown. Lalu pukulan kanan khasnya ke dagu, dan Savic jatuh lagi untuk kedua kalinya. Wasit langsung menghentikan pertarungan, memberi Junior kemenangan cepat dan meyakinkan. Dalam pikiranku, aku selalu nomor satu. Jadi, kalau ada yang coba hancurkan itu, aku harus hancurkan mereka. Di pertarungan ke-8, Alois Junior kembali ke York Hall menghadapi Pablo Oscar Natalio Farias yang berpengalaman. Farias tak menyerah dan bertahan 2 ronde. Namun di ronde ketiga, pukulan kanan Junior membuat Farias jatuh ke kanvas. Ia bangkit dan melanjutkan laga. Lalu di ronde keempat, pukulan kanan yang akurat disusul kiri ke kepala membuat lawannya tumbang untuk selamanya. Farias tak bisa bangkit sebelum hitungan selesai. Kemenangan yakin di ronde keempat ini menunjukkan bahwa Alois Junior terus melaju dan belum ingin melambat. Dalam pertarungan ke-9-nya, Alois Junior menghadapi tantangan nyata. Oronzo Birardi yang berpengalaman dan tahan banting memperebutkan gelar IBO Continental Cruiserweight yang lowong. Laga ini menjadi ujian serius pertama Junior dalam hal daya tahan dan taktik. Sejak ronde awal, Birardi tak memberi ruang bagi Junior. Petinju Italia yang berbasis di Jerman itu mengendalikan jarak dengan percaya diri dan bahkan mendaratkan uppercut kanan di ronde ketiga, mencuri momen dominasi. Junior harus bertahan. Ia mengalami luka robek, kecepatannya menurun dan tekanannya melemah. Namun di pertengahan laga, Alois bangkit. Di ronde ke-6, ia meningkatkan tekanan.
mulai menggunakan jab lebih akurat dan menang kekuatan serta kegigihan. Menjelang akhir pertarungan, Berardi mulai melemah, sementara Junior terus menekan, mendaratkan pukulan bersih, termasuk pukulan kanan di ronde ke-9. Di ronde ke-10, Junior sepenuhnya mengendalikan laga dan tak memberi lawan kesempatan untuk membalas. Para juri dengan suara bulat memberi kemenangan untuk Alois Junior. Itu pertarungan berat dan tanpa kompromi. Tapi Junior membuktikan dirinya siap menghadapi tantangan besar dan terus naik di jajaran petinju profesional. Dalam pertarungan ke-10-nya yang digelar di Wembley Arena yang bergengsi, Alois Junior menghadapi lawan kuat Louis Oakford. Dalam 2 ronde pertama, Junior langsung ambil inisiatif, menekan Oakford tanpa henti dan tak memberinya waktu bernapas. Ia terus maju, menciptakan tekanan, dan menunggu momen yang tepat untuk menghantam KO, tak membiarkan Oakford menemukan ritme. Junior mengontrol ring dan menentukan tempo, mempersiapkan serangan penentu. Semuanya ditentukan di ronde ketiga. Hook kiri yang kuat mengguncang Oakford, memperlambatnya, lalu pukulan kanan menjatuhkannya. Oakford sempat bangkit, tapi tak lama. Sesaat kemudian pukulan kanan keras Junior ke dagu memaksa wasit menghentikan laga. Satu lagi demonstrasi kekuatan yang luar biasa. Pada 24 Mei 2025 di SSI Hydro Glasgow, dalam salah satu laga cruiserweight paling spektakuler dalam ingatan terakhir, petinju muda Inggris Alois Junior kembali membuktikan bahwa dia tak boleh diremehkan. Dalam pertarungan ke-11 karirnya, ia bertarung memperebutkan gelar Commonwealth yang lowong melawan David Jamieson yang berpengalaman. Sejak lonceng pertama, Junior langsung menyerang. Tanpa buang waktu, ia menekan lawan dengan kombinasi kuat dan akurat berulang kali. Serangan berlanjut di ronde kedua, dan Jamieson jatuh lagi ke kanvas. Momen akhir datang di awal ronde ketiga. Hook kiri cepat dan kuat dari Junior ke rahang membuat Jamieson jatuh seolah ditarik dari bawah kakinya. Itu KO yang jelas dan tegas, tanpa keraguan. Junior hanya bergerak maju. Dengan kemenangan ini, Junior mencatat rekor 10-1 dengan 9 KO dan memperkuat reputasinya sebagai salah satu petinju paling ganas di divisi cruiserweight. Gimana kalau cabut aja? Alois Junior punya semua kualitas calon juara, teknik, kontrol ring, dan kekuatan menghancurkan. Timnya bekerja keras, dan dia sendiri terus berkembang di setiap pertarungan. Kini Junior bukan sekadar penantang. Ia menyatakan ambisinya menjadi raja divisi cruiserweight, menantang para petarung paling berbahaya. Para penggemar memantau karirnya karena jika ia terus seperti ini, ia bisa mencatat sejarah di level tertinggi tinju dunia. Sekarang pertanyaannya, menurutmu, siapa yang bisa menghentikan bintang yang sedang naik ini? Atau benarkah Junior siap merebut takhta dan menguasai divisi cruiserweight?